warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manela, kembali lagi dengan podcast Manela Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan bersama saya Sofia Lilvan Maulida kelas 11. Oke, di kali ini kita akan bersama 3 narasumber sekaligus dari kakak-kakak kita kelas 12, kakak-kakak yang hebat yang lolos SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Mari kita sambut Kak Areta, Kak Saiza, dan Kak Windy. Halo Kak. Hai. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin kakak-kakak ini bisa perkenalan lebih dalam nih. Mungkin bisa mulai dari Kak Saiza. Oke, baik. Hai semuanya, namaku Saiza Aulia Mumtazah, biasa dipanggil Saiza. Aku dari kelas 12I. Di sini aku keterima di Politeknik Negeri Elektronika Negeri Surabaya atau PENS di Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Halo semuanya, nama saya Windy Ratika Maharani, biasanya dipanggil Windy. Saya dari kelas 12M, saya SNBP 2026, keterima di Universitas Airlangga jurusan Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Areta Zakia Sani Valentina Kanza, biasa dipanggil Areta dari kelas 12C. Alhamdulillah tahun ini saya lolos di seleksi SNBP 2026 di Universitas Airlangga Prodi Matematika. Wah, keren sekali ya teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui pada tahun 2026 ini, kakak-kakak kelas 12 lolos di SNBP sebesar 56 siswa dan tentunya meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 40 siswa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari gimana nih persiapan ataupun mental-mental yang harus disiapkan untuk daftar di SNBP ini. Mulai dari aku dulu ya. Oke, boleh. Kalau untuk persiapan, aku lebih konsisten menyiapkan nilai rapotku dari semester 1 sampai semester 5. Karena kan cuma 2 tahun di MAN ini. Untuk ikut lomba-lomba mungkin waktunya terbatas, jadi aku lebih menekankan ke nilai rapotku. Oke, jadi teman-teman yang perlu kita ketahui, Kak Areta ini dari program CB ataupun program percepatan 2 tahun yang tentunya persiapannya juga ya sangat terbatas dibanding kakak-kakak lainnya yang dapat persiapan 3 tahun. Oke, selanjutnya untuk Kak Windy. Kalau untuk aku, persiapan SNBP-nya tentu saja sama kayak Kareta, mempersiapkan raport dari semester 1 sampai ke semester 5, dan tentunya dari semester 1 itu sudah menggali informasi untuk mengenali minat dan bakat aku. Oke, kalau aku terakhir, aku juga sama kayak mereka berdua. Jadi aku mempersiapkan nilai rapot aku dari semester 1 sampai semester 5. Nah, karena aku di sini 3 tahun ya, jadi persiapan aku tuh panjang. Aku juga punya banyak kesempatan buat ikut banyak lomba. Karena aku suka di bidang seni atau desain, jadi aku selalu ikut lomba yang berbau itu. Nah, karena aku juga dari jurusan prodistik ya, aku bisa ikut lomba Prokomit. Nah, jadi lomba Prokomit itu adalah lomba yang diadakan oleh Prodistik ITS. Karena Man kerja sama-sama ITS, jadi kita bisa ikut tuh. Aku ikut itu 3 tahun kan. Nah, selama 3 tahun ikut berturut-turut aku kalah. Ya, gimana ya, itu kan kehendak Allah. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku bisa balas itu semua di SNBP. Aku bisa keterima di adanya ITS atau PENS. Ya, gitu. tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, keren-keren banget nih. Selanjutnya untuk Kak Windy nih. Kenapa nih Kak kok pilih psikologi? Dan itu pun di UNER. Kan UNER itu persaingannya kan sangat banyak. Bener-bener. Alasan aku memilih psikologi UNER yaitu UNER itu reputasinya juga bagus, terus lingkungannya juga mendukung. Kalau alasan saya ambil jurusan psikologi itu tentunya ingin mengenali cara berpikir, pola perilaku manusia. Oh, seperti itu. Untuk Kak Reta, Ya. kan
Kak Reta ini dari kelas IB, tentunya persiapannya pun sedikit. Gimana sih Kak persiapannya selama di kelas-kelas IB yang tugasnya itu sangat numpuk gitu? Ya, memang tugasnya sangat numpuk dan sangat dikejar waktu ya. Yang pertama yang aku siapkan itu jadwal. Aku sangat menghargai waktu karena di percepatan ini yang harusnya 3 tahun jadi 2 tahun, jadi aku harus memanage waktu sebisa mungkin dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, jadi kuncinya itu manajemen waktu ya. Oke, sekarang untuk Kak Seiza. Nah, ini tuh pasti banyak pertanyaan ya sih Kak. Kak Seiza, kenapa pilih D4 dibanding S1? Oke. Aku udah dapet pertanyaan kayak gini banyak banget dari dulu sampai sekarang. Jadi kenapa sih aku milih D4? Oke, for your information aja ya. D4 tahun sekarang itu udah setara sama S1. Jadi buat kalian yang mau masuk D4 atau yang sudah di D4, kalian tuh nggak perlu minder karena kalian tuh juga udah setara sama S1. Terus kenapa sih aku milih D4? Aku tuh anaknya suka banget praktek ya daripada teori, dan aku juga suka terjun ke lapangan langsung. Makanya aku milih D4 biar aku tuh bisa improve skill yang aku punya secara langsung, kayak gitu sih. Oke, jadi intinya selain kita bisa pilih S1, kita juga bisa pilih D4 ya. Betul sekali. Sekaligus yang suka langsung praktek atau terjun di lapangan. Benar. Oke, selanjutnya mungkin kakak bisa nih kasih tips dan triknya untuk adik-adiknya kelas 10 maupun kelas 11 yang besok pasti akan berada di fase-fase yang menegangkan ini. Dan mungkin yang dapat, mungkin adik-adiknya ada yang dapat merah, mungkin bisa dikasih tips dan triknya nih Kak. Mungkin dari Areta dulu. Oke. Tips and trik waktu keterima eligible dulu ya. Iya. Waktu keterima eligible itu usahakan kalian memilih prodi dan kampus yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Jangan cuma mandang, oh kampus ini top 10, aku mau masuk sini. Apalagi gara-gara gengsi itu nggak rekomen banget. Soalnya kalau kita lihat lagi, SNBP ini kan kesempatan yang nggak semua orang punya ya. Ya benar. Ya itu jadi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melihat diri kita, apakah kita mampu untuk masuk kampus ini dengan prodi ini gitu. Jadi jangan mengandalkan gengsi. Oke. No gengsi ya teman-teman. Iya, jangan terpaku sama univ yang top aja. Karena semuanya tuh tergantung ke diri sendiri juga sih. Balik ke kita masing-masing kan ya. Oke, Kak Windy? Kalau dari aku sih lebih berpikir realistis aja ya daripada idealis. Iya benar-benar realistis lebih aman. Iya. Karena kayak kalau misalkan, tapi tergantung sih. Kalau misalkan kalian masih mau berjuang di UTBK, kalian nggak apa-apa idealis di SNBP. Kalian capai mimpi setinggi-tingginya. Tapi kalau kalian mau cari aman, ya itu tadi aja, mending realistis. Iya, gitu. betul. Kalau dari aku, tips and triknya ya, yang pertama kalian harus cari tahu dulu sih bakat kalian tuh apa, kalian bisanya apa, sukanya apa, biar kalian tuh bisa survive di dalam jurusan itu tadi. Jadi nggak cuman aku masuk sini soalnya seru, kayaknya mau nyoba deh gini-gini, aduh nggak rekomen banget, takutnya kalian malah stres sendiri kan. Nah terus gimana sih tipsnya kalau dapat merah nih? Ini kan betul. banyak nih yang takut, aduh aku kalau dapat merah nanti down gimana nih? Down itu udah pasti ya, kecewa itu juga udah wajar banget. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita juga harus berjuang kembali, karena SNBP itu nggak satu-satunya jalur buat masuk kuliah. Ada banyak jalur kayak UTBK, Mandiri, dan lain sebagainya, masih banyak jalur. Dan kampus itu juga nggak hanya PTN, ada PTS dan lain sebagainya. Itu bisa kalian coba semua. Terus kayak kalau misalkan kalian masih lagi dalam fase down, kalau bisa jangan terlalu berlebihan atau berlarut-larut ya. Secukupnya aja gitu. Tetap berjuang dan tetap semangat. Iya betul. Jadi kita harus kita tidak boleh pantang menyerah ya teman-teman. Benar sekali. Betul. Seperti itu ya Kak kunci-kuncinya. Oke, yang terakhir. Ini mungkin pasti sangat berguna untuk adik-adik sekalian. Apa sih Kak amalannya agar dapat biru? Gitu. Enggak, aku punya banyak. Ya, apa? Oke. Boleh? Jadi aku
kalau masalah amalan tuh ya, aku udah ngumpulin dari kelas 10. Wow. Jadi aku udah benar-benar research. Aku ya pertama yang pastinya berdoa setiap setelah sholat. Jadi aku habis pengumuman eligible itu, aku langsung berdoa kayak, ya Allah, aku tuh maunya di sini, prodi ini. Terus kalian tuh harus jelasin ya, kenapa kalian tuh mau di prodi itu. Kalian cerita aja kayak, aku mau di prodi ini tuh karena prodi ini gini. Terus kalau aku di sini tuh aku bisa kayak gini. Nah, itu tuh wajib banget biar Allah tuh tahu kenapa kita tuh maunya itu. Terus jangan lupa kayak berzikir juga. Terus kalau berdoa sebisa mungkin, ini aku dapat tips dari role mode aku. Jadi aku punya role mode gitu guys. Kalian juga harus punya role mode ya, biar kalian tuh termotivasi untuk mencapai sesuatu. Nah, sebelum kalian berdoa untuk diri kalian sendiri, kalian tuh kalau bisa berdoa untuk teman kalian dulu, baru doain diri kalian sendiri. Karena kan doa baik pasti bakal balik ke kita juga kan. Itu sih tips dari aku kalau untuk amalan ya. Mungkin yang lain ada tambahan? Ya. Kalau aku amalannya itu baru kelas 12 ya. Ya. Itu aku puasa Daud. Wah, keren. Wah, keren banget satu sih. hari satu hari puasa atau enggak ya? Keren sih. Itu dilakuin berapa lama? Mulai kelas 12 enggak, waktu pertama kali pindahan kelas. Wow, lama ya. Keren. Puasa ya teman-teman. Puasa, Ingat teman-teman. puasa. Udah Kak Windy nih, ayo apa nih Kalau Kak? aku sih Amalan. lebih ya amalan-amalan itu apalagi pas sebelum SNBP kan ini Ramadan. bulan Bulan suci Ramadan Ramadan nih, ya. Ramadan benar. Terus saya pribadi itu sangat memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan berdoa, melaksanakan amalan-amalan seperti mengaji, salat tahajud, Masya Allah. salat hajat gitu-gitu pokoknya. Tapi memang kalau orang puasa itu doanya mustajab sih. Iya, itu waktu Dicatat ya, mustajab. teman-teman. Apalagi bulan Dicatat. Ramadan sangat berkah kan. Iya, benar Betul. banget. Betul Itu harus sekali. dimanfaatkan banget. Iya. Pokoknya kalau masalah amalan tuh sebisanya kalian dan semampunya kalian aja sih guys. Yang penting kalian tuh tulus dari hati berdoanya. Niat diri sendiri gitu ya. Benar-benar. Oke, teman-teman, sekian dari obrolan-obrolan tadi. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua. Amin. Ya Semangat Rabbal adik-adik Alamin. angkatan 27. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya Sofi Lutfi Maulida. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bye-bye dulu dong kakak-kakak. Bye.